Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari setelah Bashar al-Assad jatuh di Suriah bisa berkembang ke Indonesia. Pemberontak atau kelompok garis keras yang terdiri dari 4 kelompok, ada kelompok ISIS menjadi satu kelompok pemberontak HTS yang dipimpin Al-Jawlani yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Bashar al-Assad hanya 12 hari. Peristiwa yang terjadi di Suriah yang berhasil menjatuhkan Bashar al-Assad dilakukan pemberontak HTS bisa terjadi negara Indonesia. Melihat kelompok garis keras dan teroris cukup banyak ditemukan di Indonesia yang sering melakukan perlawanan dengan pemerintah yang resmi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara lain Forum Pembela Islam Indonesia atau FPI yang dipimpin Habib Rizik Syihab yang sering melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo ketika masih berkuasa sebagai presiden, serta menuding mantan Presiden Joko Widodo menyatakan Pancasila ditaruh di pantat. Apapun yang dikerjakan pemerintah dalam membangun berbagai pembangunan, baik pembangunan jalan tol, baik di Jawa dan di luar Jawa, termasuk pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, selalu salah di mata Rizik Syihab yang selalu menuduh pemerintah melakukan perbuatan korupsi yang tidak ada dasar hukumnya. Karena bila ada kesalahan pemerintah melakukan perbuatan korupsi, seharusnya Rizik Syihab melaporkan kepada salah satu aparat penegak hukum, baik kepada jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya digunakan untuk merusak nama baik pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Habib Bahar Smith termasuk salah satu yang aktif melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, yang menuding mantan Presiden Joko Widodo tidak ada titiknya alias banci. Alumni 212 termasuk sering melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan berbagai tudingan negatif kepada masyarakat untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah sebagai hasil pemilihan umum dengan suara terbanyak. Hanya saja pemerintah dapat mengatasi tudingan negatif tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah, bahwa agama Islam sebagai dasar negara Indonesia, sampai ada pemimpin Hizbut Tahrir Indonesia yang ditangkap pihak yang berwajib karena tindakan khilafah tersebut sangat banyak ditentang rakyat Indonesia yang pada umumnya sudah sadar bahwa falsafah Pancasila sudah berhasil bangkit dari rongrongan dari masyarakat tertentu yang ingin menggantikannya. Terlebih ideologi Pancasila ingin diganti dengan ideologi komunis yang berhasil diberantas rakyat Indonesia beserta aparat negara pada tahun 1965 yang disebut peristiwa G30 SPKI. Monumennya ada di seluruh Indonesia sebagai kenangan pahit bangsa Indonesia dengan maksud jangan sampai terulang lagi di kemudian hari yang banyak makan korban manusia hanya ingin memaksakan ideologi komunis tersebut. Selain ideologi komunis, masih banyak rongrongan yang datang kepada ideologi Pancasila yang datang dari kelompok agama tertentu. Hanya saja tingkat bahayanya belum mencapai sebahaya ideologi komunis yang ada timbul di tengah-tengah masyarakat, seperti kelompok garis keras yang berlandaskan agama Islam, di mana setiap memasuki bulan puasa, kelompok garis keras dilarang menjual makanan yang bertentangan dengan agama Islam. Bagi siapa yang menjual makanan dalam bulan puasa, semua makanannya dibuang ke tempat sampah sambil mengobrak-abrik warungnya tersebut. Padahal aparat pemerintah daerah tidak ada
sampai membuang makanan pada bulan puasa, karena setiap bulan puasa tidak sempat buka sahur karena ketiduran dan ada yang tidak kuat melakukan puasa. Hal ini sebenarnya yang diharapkan pedagang makanan yang makan di warungnya. Akibat adanya sweeping rumah makan di bulan puasa, membuat ekonomi pedagang makanan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kelompok garis keras yang berlandaskan agama Islam tertentu sering melakukan pembubaran ibadah agama Kristen yang dilakukan di dalam rumah warganya dengan alasan tidak ada izinnya, padahal melakukan ibadah Kristen di dalam rumah salah satu warga tidak perlu ada izinnya. Demikian juga pengerusakan tempat ibadah agama Kristen dari garis keras menuding belum ada izinnya. Demikian juga sulitnya mendapat izin pembangunan tempat ibadah Kristen atau gereja dari pihak yang berwajib. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Keenam agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum, dalam arti baik pembangunan tempat ibadah agama apapun bebas membangunnya di seluruh Indonesia. Demikian juga setiap agama bebas menjalani ibadahnya sesuai keyakinannya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya yang agama Kristen bebas melakukan ibadah di mana saja. Pemerintah yang berwenang seharusnya memberi izin pembangunan gereja di mana-mana di seluruh Indonesia. Pada umumnya yang banyak melakukan penolakan atau gangguan kepada agama Kristen dibandingkan dengan agama lain, seperti larangan melakukan perayaan hari Natal pada tanggal 25 Desember di gereja GPDI Kabupaten Bogor. Padahal sudah ada pemberitahuan kepada polisi setempat, kepada RT dan RW setempat. Akhirnya umat Kristen mengalah lalu dipindahkan ke lapangan dalam penyelenggaraan Natalnya tersebut, di mana polisi untuk menjaga penyelenggaraan Natal tersebut tidak ada berbuat. Diduga polisi setempat tidak berani melawan kepada orang yang melakukan penolakan tersebut. Daripada melakukan perlawanan kepada aparat penegak hukum, lebih baik berpegang ajaran agama Kristen. Jangan melakukan balas dendam kepada yang menolak penyelenggaraan Natal tersebut. Biarlah Tuhan yang Maha Kuasa yang membalasnya. Seperti ajaran dalam Alkitab, bila pipimu dipukul lalu berikan pipi sebelahnya, doakanlah dia agar menyadari kesalahan yang dilakukannya. Pada umumnya tindakan garis keras tersebut sudah menyakiti hati masyarakat dan sudah melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan pimpinan pemerintah, tetap tidak jatuh, tidak jatuh, malah tetap tegak berdiri dalam memimpin pemerintahan yang membuat garis keras kesal seakan tidak mampu menjatuhkan pimpinan pemerintah yang sah. Dikhawatirkan kelompok garis keras minta bantuan ke Iran dan Rusia berupa pasukan dan peralatan perang untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Bila sampai kelompok garis keras berhasil minta bantuan ke Iran dan Rusia berupa senjata dan pasukan, bisa lebih kuat dari peralatan perang Indonesia. Kemungkinan kelompok garis keras Indonesia bisa menjatuhkan atau menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya berakibat Prabowo Subianto mengungsi ke negara Jordania. Sebelum terjadinya penggulingan Presiden Prabowo Subianto, mulai sejak hari ini hati-hati kepada kelompok garis keras, selalu mengamati gerak-geriknya bila sampai berhubungan dengan negara lain, bila ada tanda-tanda berhubungan dengan salah satu negara di luar negeri, terlebih dengan negara Iran dan Rusia, agar cepat diambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Harapan saya dengan robohnya Bashar al-Assad dalam 12 hari sebagai pemimpin negara Suriah, hal ini bisa terjadi negara Indonesia, mengingat Indonesia banyak kelompok garis keras yang ingin berkuasa. Maka sebelum terjadi, bila ada tanda-tanda garis keras berhubungan dengan negara lain, terlebih dengan Iran dan Rusia,
agar segera ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai membuka hubungan dengan Iran dan Rusia yang berdampak bisa menggulingkan pemerintah Indonesia yang sah. Sekian dan terima kasih.